Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق حبيبه نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Ahibba'il kiram yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, wabil khusus segenap para dewan asatidz Majelis Al-Ihya, cukup banyak yang hadir bersama-sama kita, dan kita doakan wabil khusus pada guru kita tercinta Abitam, Allah yarhamu rahmatan wasi'ah. Semoga beliau senantiasa dilapangkan di alam barzahnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Saya teringat beberapa tahun yang lalu saat-saat negara kita dalam kondisi genting, peranan Allah yarham ini betapa kuat sekali peranannya, dan peranan Majelis Al-Ihya luar biasa dalam melawan arogansi calon gubernur itu, gubernur, tapi waktu itu calon gubernur lagi, Ahok. Subhanallah, betapa dahsyatnya Indonesia saat itu berasa seperti udah negara orang lain, bukan lagi negara kita. Arogansi, penghinaan, pelecehan dijalani sama Ahok. Terus gak ada hukum yang bisa
Kena sama dia, diperiksa aja enggak. Habis menghina surat Al-Maidah ayat 50, terus tidak bisa diproses, diperiksa enggak, ini enggak, luar biasa. Ini negara apaan ini? Sehingga muncul gerakan dan lebih parah lagi sampai terjadi peristiwa 4/11 sampai menimbulkan korban jiwa. Udah menimbulkan korban jiwa, banyak orang kena semprotan gas air mata. Dari sini kena nggak gas air mata? Ada yang kena nggak? Almarhum Ustaz Arifin Ilham kena gas air mata. Agim, Syekh Ali Jabir pingsan. Masya Allah, luar biasa. Tokoh-tokoh kita banyak yang kena, ratusan orang. Yang meninggal 2 orang saat 4/11. Baru saat itu baru Ahok diperiksa tuh. Subhanallah, baru diperiksa terus disebut sebagai tersangka. Begitu jadi tersangka, Habib Rizik tanya, lalu kapan diprosesnya? Nanti aja tahun depan, setelah pilkada. Begitu. Langsung Habib Rizik mengumumkan, kalau begitu kita turun lagi 212, itu setelah 4/11. Masya Allah, dahsyat, luar biasa. Ketika itu, begitu Habib Rizik mengumumkan akan demo lagi, Habib Rizik ini didatangi banyak orang di lobi. Ternyata ada yang ketakutan. 4/11 itu sangat menakutkan bagi Cina. Ternyata justru menjadi satu kebangkitan bagi kaum muslimin untuk menjaga tanah airnya dan menjaga agamanya. Betul? Terus Habib Rizik didatengin, saya ingat itu di lobi Beb, ini 212 itu udahlah nggak usah. Yang pertama kali 212. Karena 4/11 itu udah aksi paling besar. Mungkin di dunia paling besar cuman ini. Belum apa-apa ada 212 lagi. Nanti kalau orangnya yang datang sedikit gimana? Apalagi kalau digembosi di mana-mana. Habib Rizik katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Gimana Allah aja dah. Saya nggak punya jalan yang lain. Yang legal konstitusional cuma demo. Kalau ente nggak mau dengerin omongan, ya terpaksa di jalanan. Itu yang legal bagi masyarakat. Kita nggak punya cara yang lain. Mau bakar-bakaran nggak boleh. Mau maksa, mau bunuh Ahok di jalanan juga nggak bisa. Cara yang paling elegan, konstitusional, ya demo. Itu sah. Kalau yang sah aja di jalan dilarang, terus mau bagaimana? Mau pakai cara apa? Udah menghina agama, kemudian alasannya ini karena mau pilkada, jadi biar pilkada dulu aja. Pernah nggak ada aturan kayak begitu? Orang lain mau pilkada melanggar hukum, terus ntar aja dihukumnya, atau persidangannya nanti aja setelah pilkada dulu. Nah, kalau nanti dulu keburu kabur dia. Masya Allah. Akhirnya Habib Rizik, ya Beb, sebetulnya ini ada pesan bahwa investor-investor itu ketakutan kalau Habib turun lagi. Kalau bisa begini aja Beb, yang penting bagaimana jangan Habib dah.
Habib ada yang kasih hadiah 1 triliun. Ada yang kasih hadiah 1 triliun buat Habib. Yang penting jangan Habib begitu aja. Padahal kalau Habib Rizik mau, bisa aja tuh dia suruh Ustaz Sobri, ente yang maju, kan bisa. Dapat dia 1 T, yang maju saya aja dah, misalnya gitu. Tapi Habib Rizik justru mempertanyakan. Dia bilang ada apa ya? Dari zaman dulu orang Cina di Indonesia biasa-biasa aja. Indonesia ini bangsanya majemuk. Ada orang Arab, orang Cina, gabung dengan orang Melayu, orang Sunda, orang Jawa, orang pribumi, orang Batak, biasa aja. Emang kita nih majemuk udah dari zaman nenek moyang dulu. Nggak pernah ada di sini orang khawatir kecuali penjahat atau dia pengkhianat, pembela penjajah, pasti ribut sama masyarakat, betul tidak? Kalau ini Indonesia udah semenjak Indonesia merdeka udah nggak ada lagi tuh. Orang hidup normal, berdampingan, mau orang mana aja nggak pernah ada. Kenapa sekarang orang Cina takut? Yang kita lawan ini Ahok. Ahok ini melanggar hukum. Cuman Ahok seorang, orang Cina yang lain tenang aja. Apa orang Cina yang lain ikutan ngebelain Ahok? Mestinya orang-orang Cina yang lain itu juga mendukung penegakan hukum biar adil. Kalau ada orang manapun melanggar hukum, silakan. Hukum memang jadi panglima di negara kita, betul apa tidak? Kenapa Anda ketakutan seperti itu? Akhirnya Habib Rizik bilang, udah deh kalau begitu. Ente kirim salam sama teman-teman ente itu. Jangan khawatir, urusan kami cuma sama Ahok. Yang lain kita jamin gak ada apa-apa. Aman semua. Demo tetap jalan 212. Rapat lagi, sempat rapat di Cawang. Ustaz Bakhtiar Nasir, Ustaz Zaitun Rasmin. Bib, ini apa enggak jadinya nanti tinggal sedikit nih orang baru habis luka-luka. Terus gimana nih? 212 lagi dibuat. Apa enggak nantinya sedikit malu kita? Kalau cuma 2.000 orang yang datang, 4.000 orang malu kita. Habib Rizik katakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kita nggak peduli, nggak punya cara lain, tinggal Allah doang caranya. Nanti Allah buka jalannya sendiri. Akhirnya diputuskan 212. Itu bukan di Monas, tapi di Jalan Sudirman itu, Jalan Tamrin Sudirman. Di situ tuh bundaran HI, paling banternya patung kuda. Kita jangan dekat-dekat, nanti itu terlalu dekat sama istana. Masya Allah, begitu kita umumkan, dicegat di mana-mana. Begitu dicegat di mana-mana, orang-orang udah nyewa bis, nyewa mobil, diteror, diancam perusahaan bis, akhirnya dipulangin lagi, nggak berani. Kiai-kiai dari Ciamis marah, dia bilang jalan kaki kita ke Jakarta untuk bela ayat Al-Quran, ayat suci. Karena ayat suci di atas ayat konstitusi. Gak boleh ada orang menghina, saudara sekalian, menghina agama. Akhirnya jalan kaki, begitu ribuan orang jalan kaki dari Ciamis. Itulah yang membangkitkan umat Islam seluruh Indonesia. Dari mana tempat, pesawat dicharter, bis dicharter, pesawat, kereta api, Masya Allah, nggak terbendung lagi. 2 hari menjelang acara baru tuh kita diundang, saya ke rumah Pak Jenderal Tito Karnavian. Kita bahas lagi, udah nggak terbendung tuh. Akhirnya dikatakan apa yang penting aman, damai. Di saat itu ya udah Beb, kalau begitu begini aja. Habib di Monas saja ya, di dalam biar tertib.
biar nggak ada kerusuhan gimana di dalam Monas saja. Habib Rizik bilang, saya takut kalau dalam Monas terlalu dekat sama istana. Jangan dekat istana dah, biar kita di jalanan aja di sini. Ternyata udah di dalam Monas aja deh. Ya udah terserah, kalau mau di dalam Monas ya bismillah. Kita sama-sama jaga keamanan. Bawa dalam Monas, pikirannya kalau dalam Monas kecil, sedikit orangnya, nanti ya kelihatan lah Monas kan gede banget. Tapi ternyata di luar dugaan. 212 tahun 2016 yang hadir lebih besar dari 411 sampai 4 juta orang. Luber sampai Gambir itu penuh, sampai Jatuh Kutani, sampai ke Kuitang, belum lagi yang Bundaran HI, terus masyarakat hadir luar biasa, sehingga tidak ada lagi alasan. Akhirnya Ahok diperiksa juga, persidangan demi persidangan dimulai. Pilkada DKI Jakarta luar biasa dengan segala kecurangan, segala dukungan, bayaran-bayaran, pembagian sembako ilegal. Tapi alhamdulillah tetap kalah. Alhamdulillah kita dapat deh pemimpin yang muslim. Ya saat itu, alhamdulillah saat itu nggak mesti ya. Andaikan Ahok didampingin sama tukang beca, muslim insya Allah menang yang tukang beca. Gitu. Jadi nggak usah adil gitu untuk melawan Ahok saat itu, karena betul-betul umat Islam dalam kondisi siaga penuh untuk punya pemimpin yang muslim, tidak orang kafir ya Pak. Baru pada sadar, oh ternyata orang kafir nggak boleh menjadi pemimpin bagi umat Islam, apalagi yang mayoritas. Nggak boleh, mayoritas umat Islam dipimpin oleh orang kafir, nggak boleh. Wah, itulah ayat yang dihinakan oleh Ahok. Ayat surat Al-Maidah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan. Tahun demi tahun berganti, 212 nggak terbendung. Giliran saat sekarang ini kita masuk pada reuni Akbar 212. Itu tujuannya apa? Apa untuk kumpul-kumpul aja? Reuni saat ini kebetulan saya jadi ketua panitianya, Ustaz Abdul Qadir Nur Hasan sebagai panitia juga, dan alhamdulillah ada 4.000 orang panitia sekarang ini, antusias, bahkan komunitas-komunitasnya bertambah yang turut serta menjadi bagian daripada reuni 212 saat sekarang ini. Saya juga heran, padahal banyak yang tokoh-tokoh yang udah mulai redup, tapi justru kenyataannya justru banyaknya orang-orang komunitas-komunitas baru yang muncul saat sekarang ini. Saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, 212 itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apanya? Bukan karena angkanya, tapi karena orang-orang yang hadir pada waktu itu. 212 itu orang-orangnya adalah orang-orang yang ikhlas hanya membela Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikhlas hanya membela Allah taala, bukan kepentingan pribadi, bukan untuk mencari kepentingan dunia, bukan untuk cari jabatan tertentu. Insya Allah, Allah yang kasih kemenangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian membela Allah, memenangkan Allah, menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, yansurkum, Allah yang akan memenangkan kalian. Alhamdulillah, itulah yang terjadi.
Di Jakarta 212 pada waktu itu semuanya dalam kondisi ikhlas. Kelompok apapun dia hanya membela agama Islam. Allah tunjukkan menang. Tapi setelah 411, setelah 212, Masya Allah, kriminalisasi diberlakukan kepada Habib Rizik. Dikasih tuduhan-tuduhan, macam-macam tuduhan, sampai 17 pasal, 17 kasus. Habib Rizik hadapin terus, kita dampingi terus, sampai akhirnya Habib Rizik umroh. Dan para ulama menyatakan Habib jangan pulang lagi, jangan pulang dulu sampai tenang. Akhirnya sampai 3 tahun di sana. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian perjalanannya. Jadi yang dimaksud dengan reuni-reuni ini untuk apa? Mengingat kembali spirit semangat perjuangan umat. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, mau dimenangkan oleh Allah, kita bela agama Allah. Itu aja. Ikhlaskan niat, bela Allah, bela agama Allah. Allah yang bela kita. Allah sudah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu nggak perlu lagi ya, sama apapun nggak perlu. Kita yang memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, nah saat sekarang ini terus terang kita juga dalam kondisi perlu persatuan untuk meneguhkan kembali bahwa kita bangsa Indonesia, umat Islam khususnya di Indonesia masih solid, dan kita gak terima dengan cara-cara apapun oligarki yang merusak Indonesia. Kita gak mau, apalagi sampai merugikan rakyat. Ini belum selesai nih. Masya Allah, rezim Mulyono itu, tahu Mulyono? Kenal? Itu ada rezim Mulyono. Masya Allah, rakyat dikorbanin untuk kepentingan pengusaha. Rempang itu di Kepulauan Seribu, Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau, saya udah ke sana, saya lihat, Masya Allah, kampung-kampung di situ digusur, diganti uang 10.000 1 meter. Emang di sana tanah murah, tapi bukan masalah tanah murah. Ini kampung-kampung dikemanain? Dibikinin rusun, di ini kan. Kemudian buat apa? Mau diadakan investasi pabrik kaca dari luar negeri. Rakyat digusur, menolak, dipaksa, ditangkepin, digebukin. Sekarang ada lagi yang paling parah, bukan orang di daerah, masih di Tangerang, Pak. PIK 2, Pantai Indah Kapuk 2. Pertamanya hanya 1.705 hektar yang dijadikan proyek strategis nasional. Tiba-tiba yang digarap sampai 8 kecamatan, sampai ke Serang. Total-totalnya sampai 5.000-an hektar. Masyarakat disuruh diganti rugi aja per meternya 50.000. Bayangin orang baru beli tanah 500.000, diganti sama pemerintah 50.000. Kira-kira itu modelnya apa itu? Penjajahan bukan? Pakai nama negara, rakyat digusur. 8 kecamatan yang kena proyek itu pinggir pantai semua.
Sungai dibendung, sungai ditutup, dimatiin sungai, biar airnya nggak ada yang ngalir ke sawah. Masyarakat kering aja sawahnya, bingung nggak bisa ditanam. Ini terjadi. Alhamdulillahnya baru berapa hari yang lalu Presiden Prabowo menyatakan meninjau ulang. Alhamdulillahirabbil. Nah, terus bagaimana tuh tanggung jawabnya itu? Ya, berarti penanggung jawabnya Aguan. Pengusaha-pengusaha yang terlibat di situ, taipan-taipan yang terlibat di situ, ya dia harus bertanggung jawab. Kalau memang ada kriminal harus ditegakkan hukum. Nggak bisa searogan kayak dulu semau-maunya begitu. Itu kalau yang terjadi kayak begitu di Bogor, kira-kira bagaimana itu? Orang Bogor itu, melawan nggak? Tapi didatengin preman, didatengin polisi, didatengin tentara. Udah, kamu ini jangan melawan negara. Wow, dibilang melawan negara. Dirampas itu kayak penjajah aja, itu kayak kumpeni. Nggak bisa begitu. Ini negara kita, Bapak Ibu sekalian, ini harus bangkit lagi. Nggak bisa kita biarin negara kita dalam cengkraman oligarki. Kita bisa perhatikan. Jadi kerusakan-kerusakan yang ada ini sebenarnya ini model sistem perpolitikan di negara kita, Bapak Ibu sekalian, menganut sistem demokrasi yang sengaja dibuat sangat mahal. Sistem demokrasi dibuat sangat mahal biayanya, jadi nggak ada partai bisa membiayai dirinya sendiri, nggak ada, sehingga perlu donatur. Inilah kesempatan negara-negara penyokong siap menjadi penunggangnya. Partai jadi kudanya. Udah, gue yang biayain, perlu berapa T? Saya perlu sekian ratus triliun, aman. Cuman komitmennya begini ya. Pertambangan minyak di sana saya ambil ya sekian ratus ribu. Di sana ada tambang emas, proyeknya buat saya ya. Ini ada, di sana ada tambang gas, di sana ada ini, ambil semua. Jadi yang namanya partai kuda tunggangan. Presiden juga mereka yang bentuk, yang ciptakan siapa? Bos-bos itu. Partai mah tinggal iya. Kata bosnya A, kata bosnya B, ngelawan, dihancurin. P3 tewas. P3 sampai hancur, Pak. Yang lain-lain, Masya Allah, sogok sana, sogok, sebar uang, tabur uang, habis sudah. Orang-orang kita di daerah yang imannya nggak terlalu kuat, habis. Akhirnya gimana? Ini kejadiannya. Pemimpin di negeri kita nggak bisa berkutik, nggak bisa berbuat apa-apa. Menindas rakyat pun dia kerjain demi proyek-proyek tuannya. Demi proyek-proyek tuannya. Ini sistemnya mesti dirubah. Kalau saya berpikiran ini nggak bisa lagi kayak begini. Jadi maaf kata, presiden itu cuman seperti kayak karyawan, kayak wayang, kayak boneka yang ngejalanin orang lain, grup-grup di belakang dia. Kepanjangan tangan Amerika CIA, kepanjangan tangan Cina ya oligarki, mau berapa, perlu berapa. Nah, pilkada siram juga.
Yang penting satu, jangan ada orang soleh yang jadi pemimpin. Di Jakarta itu, biar Anies nggak jadi gubernur yang sekarang, segala macam cara sampai PKS nggak dapat teman, PKS nggak dapat teman walau satu partai, sehingga nggak nyampe angka threshold, nggak dapat dia PKS. Akhirnya PKS ya udah, daripada saya kena sanksi, saya mesti dukung seorang yang bisa. Akhirnya dia dukung Ridwan Kamil. Subhanallah. Habis didukung Ridwan Kamil, baru MK keluarin putusan. Partai walaupun punya suara 10% bisa. Masya Allah. Yang penting bukan Anies. Semua partai di lobi, jangan ada yang ambil Anies. Semua. Udah sekarang tinggal begitu. Padahal Habib Rizik udah katakan dulu begitu awal dia kalah jadi capres. Habib Rizik udah mengatakan, Pak Anies, buru-buru umumkan saya maju independen DKI, biar kami yang kerja kumpulin KTP-nya. Anies bilang, kan kita kalau begini gimana tuh? Partai-partai nanti tinggalin kita, susah kerjanya. Lah ente masih percaya sama partai? Nggak cukup itu Pilpres kemarin. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan mimpi bisa punya orang soleh jadi pemimpin. Sulit. Gubernur Jawa Barat, la ilaha illallah, orang musyrik. Orang musyrik dukun jadi gubernur. Jadi jangan lihat dianya, lihat siapa sih belakangnya donaturnya, ntar ketahuan tuh. Oh, maksudnya sih ini. Oh iya. Jadi partai Islam tuh nggak dikasih tempat, dihabisin bener. Nih mesti paham ini. Makanya kenapa kemarin FPI DKI Jakarta satu-satunya partai Islam yang eksis tinggal PKS, nggak ada yang lain. Bukan berarti FPI itu orang PKS, bukan orang PKS. FPI Habib Rizik itu bukan orang PKS, saya bukan orang PKS. Cuma tinggal satu partai Islam, dia doang yang eksis di parlemen, udah lama ada dan banyak, kuat. Lah harus dipertahankan, sementara di sana ada gerak